Imbas kenaikan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya, sejumlah rumah makan terpaksa menaikkan harga menu makanannya. Jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia dan juru kamera Gahniar sempat mewawancarai pemilik rumah makan Padang yang harus mengubah sejumlah menu untuk tetap berjualan. Saudara, sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 ataupun tepatnya pada Maret 2022, harga komoditas daging sapi terus mengalami kenaikan. Tentu dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para penjual daging sapi, tetapi juga para pedagang kuliner yang mengolah makanan daging sapi. Saat ini saya sudah berada di salah satu restoran ataupun rumah makan di kawasan Jakarta Barat yang tentu menyediakan menu-menu olahan dari bahan dasar daging sapi. Apakah kemudian kenaikan harga daging sapi ini turut berdampak baik itu pada pendapatan ataupun omset dari rumah makan ini? Saat ini kami sudah bersama dengan Mas Adi selaku pemilik rumah makan di kawasan Jakarta Barat. Terima kasih Mas Adi sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan Kompas TV. Mas Adi, boleh sampaikan pendapatnya Mas. Ini kan sudah dalam beberapa waktu belakang harga daging sapi ini mengalami kenaikan dari harga Rp120.000 bahkan sampai saat ini bisa menyentuh angka Rp150.000 per kilonya. Apakah ada dampak yang dialami rumah makan Mas Adi sendiri? Iya, dampaknya ke kita itu harganya terlalu tinggi. Terus kemarin kita sempat kelangkaan ya, kayak rendang itu nggak ada, terus daging dendeng itu nggak ada. Kita udah nyari kemana-mana, ya akhirnya kita cuma bikin seadanya stok kita aja yang masih sisa stok ada kan. Ya kalau itu jadi kemarin bisa seharian itu kayak tunjang kosong, gazebo kosong, itu ya dampaknya kita jadi nggak bikin. Kemarin seharian itu nggak ada sama sekali nggak bikin. Artinya olahan-olahan daging sapi, menu-menu di rumah makan Mas Adi sendiri ini ada yang kosong pada saat kelangkaan itu terjadi. Tetapi Mas Adi mungkin bisa dijelaskan juga apakah kemudian hal tersebut turut mempengaruhi harga dari menu-menu yang Mas Adi sajikan di sini? Ya dampaknya ya mau nggak mau kita naikin ya harganya. Kayak harga rendang yang kita naikin, tapi kita naikin nggak terlalu tinggi lah. Kalau kita terlalu tinggi takutnya konsumen juga bakalan kabur. Kita naikin kayak per potong itu naikin Rp1.000 lah gitu. Ini ada kenaikan harga dari per menu itu sendiri ya Mas. Tapi saat ini kondisinya bagaimana Mas? Apakah sudah ada daging sapi yang kemudian tersedia dan dapat diolah kembali oleh Mas Adi apa bagaimana? Buat hari ini sih kita dapat dari tukang dagingnya itu, tapi nggak banyak, nggak kayak seperti biasanya dapat, tapi dapat dikit lah buat dagang hari ini. Biasanya kan kita kalau dapat itu bisa buat stok buat besok gitu loh. Kalau sekarang kita nggak dapat cukup buat masak hari ini aja. Terima kasih banyak Mas Adi untuk waktunya. Semoga kita berharap juga bahwa harga daging sapi kemudian juga komoditas lainnya akan kembali normal ya Mas, supaya para pedagang diuntungkan dan juga masyarakat diuntungkan. Terima kasih banyak Mas Adi untuk waktunya. Itu tadi saudara perbincangan kami dengan salah satu pemilik rumah makan di kawasan Jakarta Barat. Seperti yang tadi disebutkan bahwa ada sejumlah dampak yang kemudian lahir akibat kenaikan dan juga kelangkaan harga daging sapi. Seperti misalnya adalah tidak adanya menu seperti misalnya rendang, kemudian dendeng yang diakibatkan karena menurunnya stok daging sapi tersebut. Ini juga berdampak pada harus menaikkannya harga per menu dari masing-masing menu tadi, seperti misalnya rendang dan juga dendeng, sebagai langkah penyesuaian pengeluaran dan juga pendapatan dari rumah makan ini sendiri. Pemerintah juga berkomitmen untuk kemudian memastikan keterjangkauan dan juga ketersediaan daging sapi khususnya menjelang Lebaran yang akan jatuh pada Mei 2022 mendatang. Dipo Nurbahagia, Gahniar Febrian, Kompas TV, Jakarta.